yang buka band pertama adalah Shane Loco, Killed by Butterfly. Di upstairs ada Seringai dan ada Step Forward juga. Band apa itu yang launching? Jadi anak baru dibuka oleh band-band legend. Sampai gue pernah inget di Mustopo nih ngeliat dia lagi itu vokalisnya Step Forward. Apa kita minta foto? Ricky itu backbone dan partner dan konsultan Nyawa, dan semuanya deh. nyawanya Step Forward. Karena kan tribute to Riff Meister itu band-band jagoan yang membawakan lagu Ricky. Tapi nggak ada yang gitarisnya Ricky kan? Ya kita. Kalau lu nggak hardcore, lu nggak usah sok hardcore. Lu main kayak lu aja. Oke, itu Gitu. Dan maksudnya kayak you just be you. Pas gua lagi hari kedua nggak ngapa-ngapain, gua lari aja di sekitar hotel. Anak-anak seringnya mau cek sound, dikirain gua mau cek sound juga. Jar, lu cek sound lari. Cuman kalau gue pribadi justru yang small clubs itu yang susah terlupakan. Selain susah napas ya. Itu kayaknya pertama Dan dan satu-satunya. satu-satunya kita on the road as a band. Iya. Jadi bukan manggungnya, proses kita berangkat, abis itu feels like kayak musisi yang on tour sebagai Step Forward. Mereka udah siap, udah meeting, udah rapat, udah segala macem. Tinggal gue mikir, nih gue mesti kasih tahu kalau gue hamil, gimana ceritanya? Tempat itu ada tuh. Itu ada. Halo, ketemu lagi di Greenhouse Podcast bersama gua Mario. Dan hari ini kedatangan tamu spesial yang udah banyak di request. Banyaklah komen-komen, wow, menyebut nama band ini. Dan hari ini dengan lumayan sulit mengatur schedule mereka, menyocokkan, dan akhirnya kita langsung sambut Step Forward. Aduh, ini pun gue. Kenapa Mario? Ada apa Mario? Ya, ini momen. Udah lama juga nggak ketemu sama Fajar, sama Junas, dan Jil ketemunya kita di sini. Betul. Jadi beda lah hari ini lah. Gue juga menyiapkannya dengan agak spesial juga karena sulit terjadi juga nih ngumpul begini nih bapak-bapak dan ibu-ibu ini yang ibu-ibu yang susah sekali dikumpul. Ibu-ibu ya. Dan mungkin ini pertama kalinya di podcast ya. Saat itu saat mereka ini belum ada podcast sepertinya. Belum ada. Gitu. Gue mau nanya dulu ke Fajar kali ya, paling deket ya. Apa kabar Fajar? Baik banget, gila. Coy. Gila. Kita berapa belas tahun gitu. 12 tahun. Jadi buat yang nggak tahu sebenarnya buat gue pribadi Acoy ini berjasa banget sebenarnya. Mario aka Acoy. Ini berjasa banget di hidup gue gitu. Jadi tanpa beliau ini bisa jadi gue nggak ada di grup ini sebenarnya. Gitu. Kebagian itu lo nggak cerita, coy. Iya. Kalau nggak ngomong, coy. Gue langsung ini aja kali ya. Jadi Coba ceritanya gimana? Gantian kan? Iya kan? Gua host ya. Dia dari tadi bingung, dia mau jadi tamu apa host? Ya udah lo jadi tamu aja, kita bisa nanya. momen ketemu Fajarnya nih agak unik. Jadi satu hari itu ada pensi. 2002. 2002 Fajar masih inget. Gila. Jadi ada pensi peninggalan SMA 39 kalau nggak salah ya. Iya, gue lupa lah. Di Lebak Bulus. Gue tuh masih jadi manajer satu band lah. Nah, For New Fun kalau nggak salah, ya For New Fun ngisi di acara itu, di pensi itu. Gue ngisi, terus sebelum For New Fun manggung, ada satu band nih. Isinya agak beda nih ininya, tampilannya. Waktu itu bawain Be Quiet and Drive Deftones. Lagi mau jajan tuh gua, Siapa nih? siapa nih? Dan bagus pula. Ya. Nekat juga ini bandnya. Tapi gua nontonin langsung, keren ya. Terus lama juga bawain Kubus bahkan ya. Bagus ya. Rapi juga, bagus juga. Wah, oke. Gua tinggalin dulu sebentar. Mereka turun panggung, langsung jiwa manajer keluar. Langsung keluar. Mulai dari situlah kita jadi berkolaborasi. Yes. Gue jadi manajerin Sebuah band namanya sebuah Perfect band Miners. namanya Perfect Miners dan sampai menggarap video klip
pertama mereka juga. Yoi. Begitu. Gitu. Terus Awal pertemuannya ya. yoi, terus gua tambahin dikit biar nyambung. Akhirnya Mario ini yang membuat sebuah gig buat launching album kita, buat EP sebenarnya, karena kita baru ngeluarin EP pure DIY. Iya, benar. Lagi zaman Bibis banget. Yes. Nah, Doi pingin banget bikin acara di Bibis. Iya. Nyari alasan bikin launching aja. Oke. Bibis Menteng. Yoi. Yes. Di hari itu yang buka band pertama adalah Shane Loco, ada Killed by Butterfly, ada di Upstairs, ada Seringai, dan ada Step Forward juga. Band apa itu yang launching? Luar biasa sekali band itu ya. Jadi anak baru dibuka oleh band-band legend. Iya. Gitu. Anak baru Nah, dibuka sama band-band. jadi since then udah semuanya ngalir kayak air di sungai. Akhirnya gua bisa di sini. Gitu. So jadi ini pertemuan yang luar biasa, bukan Itu cuma dia. host doang ini sebenarnya. Iya loh, dengan bapak manajer Reuni. Perfect Miners Yoi. yang pertama ya. Yoi. Gimana rasanya Pak jadi manajer Pak? Ya, seru lah pasti. Di Kita saat itu balikin lagi. aja ya, kita balikin aja Di dia. saat itu. Saat itu ya. Wah. Coy, mau tukeran nggak? Jadi gitu. Intinya gitu, kalau buat gua alhamdulillah baik, kita udah belasan tahun gak ketemu, tapi apa yang dinyana ketemu hari ini Iya. dan Itu- bisa duduk di sini. Ini jadi momen spesial sih ketemu mereka bertiga, reuni lagi, ketemu lagi gara-gara Greenhouse Podcast ini, jadi momen yang istimewa lah buat gua dan mudah-mudahan buat anak-anak Step Forward juga. Amin. Tadi apa ada yang lu lupa ceritain yang gua modal nekat? Aduh. Iya, Duitnya dari mana? Jadi intinya waktu itu kenapa akhirnya gue bisa ketemu ini sekalian aja kenapa gue bisa ketemu teman-teman Step. Waktu itu adalah gue udah punya EP, kita bikin sendiri. Waktu itu ingat banget pakai duit gue sama basis gue. Gue ingat banget bikin rekaman jadi kaset, bayangin cuma 4 juta rupiah. Ih, gila At ya. that time, At that kaset time. 1000 piece. Asik ribut. Terus kita abis lo ngajak kita untuk kolaborasi, kita naruh ke distro-distro. Oh iya. Ketemu Jill di locker sama lu. Iya. Banget waktu itu. Yes. Kenalan, abis itu Acoy bilang kayak, Jar, lu harus bikin launching. Kalau nggak launching lu nggak greget. Iya. Gitu. Akhirnya bikinlah acara itu di sebuah bar namanya Bibis Blues Bar. Terus kita juga khawatir kayak duit dari mana? Udah tenang aja, gue yang urus. Wih, sedap. Semua bisa. Ada Bos Mario, ada Bos Mario. Percaya atau nggak percaya, line up-nya jadi poster. Iya. Kita nggak mikir apa-apa. Pokoknya manggung tanggal segini jam segini, lu headliner. Terus kemudian yang terjadi adalah setelah selesai semua kita kenalan, akhirnya gue at that time juga setelah itu nggak lama gue bantuin Killed by Butterfly kan Iya. sebelum gue Iya, masuk ke bener-bener. sini. Terus yang lucu adalah after acara lagi kumpul-kumpul, guys ini ada duit hasil dari kemarin launching. Gue kayaknya harusnya ngeluarin duit. Gua dapet duit waktu itu. Disitulah gue merasa baru, oh gue kurang padang dibanding Mario. Tuh dia mah nomor 1 dia, apa juga. Zaman kita masih main, dia udah ngusahain segala macem. Betul, makanya. Iya. Jadi kalau misalnya boleh gue bilang, Mario ini berjasa di hidup gue. Yes. Gitu. Kalau nggak ada Mario, nggak ada Fajar di Step Forward. Cicit. Nggak nyangka kan keluar statement itu. Makin bingung partner saya. Niatnya biar cair. Yang ada dia makin bingung. Oke. Pak Junas apa kabar nih sekarang? Soalnya kita Ya, di sini dia nggak boleh Pak. Iya. Pak Junas apa kabar Junas? Baik dong, selalu Soalnya- baik. Lagi sibuk apa Junas? Ya masih kerja seperti biasa. Dunianya agak beda. Yang ini kan permusikan. Ya. Sebetulnya yang asli yang ini sih. Itu dia. Aslinya ini ya. Ya ini kan dari 97, 98. Kalau kerja ya mencari nafkah. Mencari nafkah. Aslinya sih yang ini. Aslinya ini. Ya kebetulan jalurnya di sana ya udah dunia yang berbeda gitu. Yang berbeda. Sekarang kalau Ya ada apa? Mama Jil kita Kenapa tanya sekarang. tuh? Kenapa? Ada apa? Jil gimana Jil rasanya ngumpul lagi dengan teman-teman Step Forward setelah sekian purnama? Setelah sekian berapa? Kalau sekarang nih, kalau lo tanya gue hari ini, I'm very happy, gue bahagia banget. Walaupun sebenarnya di balik ini semua kan kenapa akhirnya kita ngumpul lagi agak
bittersweet ya gitu loh. Kita akhirnya jadi ngumpul lagi, kita jadi berkarya lagi, kita jadi ketemu lagi karena momen kehilangan Ricky. Bahkan setelah kehilangan Ricky kita waktu itu berapa kali ketemu, Fajar sampai bilang ini kayaknya kita paling sering ketemu sekarang ya setelah Ricky meninggal ya. Iya juga sih in a way gitu, tapi gua rasa sih apapun yang terjadi itu pasti ada apa ya, ada tujuannya lah, nggak mungkin semua terjadi dengan begitu aja, nggak coincidental. Jadi emang if you ask me now, apalagi setelah kita selesai synchronize, iya gue happy banget sih. Akhirnya reuni ngumpul lagi main di synchronize ya, dalam rangka Riffmeister, The Legacy of Ricky Siaan ya. Itu gimana ceritanya sih bisa momen bisa ngumpul lagi tuh? Waktu itu mendadak kita dihubungin, Jill sih sebenarnya dihubungin kayak tahu-tahu kayak guys, kita ditawarin manggung. Hah? Di mana? Dalam rangka special show-nya Ricky. Jill nggak mau. Jill nggak mau. Fajar mau. Junas bingung. Gue bingung. Gue nggak mau. Bingung cenderung enggak gitu. Iya. Jadi sebenarnya gue waktu itu beda, gue satu kubu sama Junas. Kayak, hah? Sama gue hard no. Junas slightly hard no, tapi lihat-lihat. Fajar dari awal, hayu ini cara kita remember Ricky. Sementara kita berdua masih lalu gimana? Kenapa? Well, karena jujur Ricky tuh bisa dibilang adalah backbone-nya Step Forward gitu. Ya jelas semenjak dari sebelum mungkin Junas sama gua join in, emang Ricky itu backbone dan partner dan konsultan nyawanya Step Forward. Jadi even sampai kita ngomong hal sedetail profile dia yang megang, desain semua dia yang megang, ide musik dia yang megang. Jadi emang gue tahu semua, termasuk gue sebenarnya ada ketakutan untuk kayak how do we step on forward ke depan tanpa Ricky. Tapi at that time dari cerita Jill yang tadi, gue cuman di kepala gue cuman kayak ada legacy yang harus diselesaikan. Rasanya gue nggak tahu caranya apa. Tapi kalau misalnya yang ditangkap sama teman-teman, Fajar getol. Gue cuman kayak gue nggak tahu harus gimana. Tapi gue tahu gue punya 2 orang yang pasti by the end of the day akan bisa bareng. Dan akhirnya kayak ya udah pelan-pelan aja one step ke depan, one step ke depan gitu. Akhirnya kejadian gitu. Jadi kita kasarnya kita bertiga mencoba fill in apa yang biasanya dihandle semua sama Ricky. That's the problem sebenarnya. Kalau gue dulu kan sebelum acara ini, waktu almarhum masih ada, kita sering ngumpul. Buat kita frekuensi sering ya, segitulah ya. Dia pernah bilang, si itu ngajakin lagi main synchronize. Iya. Ya kan? Iya. Terakhir kita main synchronize 2019, belum lagi 2019 terus diajakin. Wah, ya udah boleh juga karena setiap kita ketemu di conversation nongkrongnya Step Forward sebetulnya kita nggak pernah ngomongin band. Ketemuan aja. Ketemuan, ngobrolin kehidupan. Ngobrolin bahkan sama Ricky waktu itu udah apalah bisnis lah. Pokoknya kan ininya soalnya eranya kita udah agak lebih dewasa gitu ya. Jadi musik tuh bukan topik. Udah beda. Musik bukan topik utama. Udah jadi keluarga kita sebenarnya. Lebih tepatnya gitu. Kita beneran keluarga, dari keluarga gitu. Terus Ricky ngajakin, ya udah yuk gitu kan. Tapi nggak ada langsung latihan segala macam. Sampai akhirnya kejadian, terus ditawarin main. Tadi Jill bilang enggak, gua gimana caranya ya? Enggak sih Jill. Terus tapi dia yang kayak bisa nih gini. Gue cuman kalau gue simpelnya akhirnya kalau Ricky ada pasti main. Iya. Gitu. Jadi ya udah deh. Ya udah main. Karena kan sorry gue potong karena tribute to Riffmeister itu adalah band-band jagoan yang membawakan lagu Ricky. Tapi nggak ada yang gitarisnya Ricky kan? Ya kita gitu. Jadi maksudnya kalau kita nanti mau manggung sama siapa? Yes, itu juga udah gitu kan. Yang satu itu ini namanya Riffmeister. Kalau mau cakep mungkin yang isi mesti 4 gitar gitu loh. Yang segitu kompleksnya. Jadi selain nggak ada Ricky-nya, yang jadi pemikiran yang gantiin Ricky siapa? Gua nggak tahu apakah gua udah mau apa belum. Gitu.
Dan dari 2019 nginjak studio aja nggak pernah. Enggak. Dari kita kan 19, Iya. nggak pernah masuk studio. Wah, Iya. nggak pernah. Terus starting dengan udah sekian lama, tapi ada satu yang nggak ada, bisa nggak sih? Iya. Dan itu backbone-nya yang nggak ada. Backbone-nya. Segala-galanya. Dan by the end of the day, akhirnya emang ujung-ujungnya one step at the time aja, Iya. gitu. Akhir-akhirnya kita bahagia ya, Jun. Akhirnya. Akhir-akhirnya Oh, ternyata rasanya begini. Although semua Kan keraguan-keraguan setiap itu mulai dari ditawarin, latihan aja kita masih Nyari gitaris, gitu. Terus main sampai stepping ke stage-nya aja tuh masih ada kayak waktu kalau gua ya pribadi, Iya. sama kok. persis. mana ya? Sama kok. Jadi gini, Mana sih, Rick? kalau gue boleh curhat, gue sendiri sebenarnya sangat ragu. Tapi gue mikir at this moment karena yang dua melihatkan keraguan-raguannya, kayaknya harus ada satu yang tebal muka gitu. Gue mungkin step in di sisi itunya aja Iya. gitu kayak ya udah deh. Padahal gue setengah mati gue deg-degan aja, gue terakhir main metal 6 tahun yang lalu, Jo. Jujur, gue lagu kedua tangan gue udah mau kram. Beneran. Wajar tuh ya. Beneran, tangan gue udah Wajar mau tuh. wajar. Yang paginya habis lari 10K. gitu. Juara. Juara lagi. Tangan gue udah mau kram gitu. Jadi gue itu sebenarnya kedua udah nervous banget dari beberapa minggu sebelum udah nervous sebenarnya. Tapi gue ngerasa gue punya keluarga yang kuat, yang pasti mengerti Ya. gitu. Itu sih sebenarnya. Akhirnya satu suara manggung lah Iya. Betul. dan menyempatkan Iya. untuk masuk studio lagi latihan dong pasti. Betul. Itu dulu tuh gue tanya, gimana pertama udah setelah sekian lama nggak masuk studio, Nyari gitarisnya dulu. masuk studio nyari gitaris dulu ya PR-nya ya. Nah, Mam. Pertanyaan pertama, siapa yang ngisi? Nah, iya itu bener ya. Berarti siapa yang ngisi? Jill yang bisa jawab itu. Gila bisa ya. Iya, jadi dari pertama memang diajakin siapa yang Oh ngisi. iya, benar, kita Iya kan, dulu. siapa yang ngisi. Sebenarnya sih dari pertama pada saat gue kan muncul dengan pada saat David nelfon gini. Oke gue ibarat kata I'll talk to the boys lah gitu. Yeah. Pada saat lagi kayak gitu kan laki gue, suami gue kan ngeliat gitu kan, dia ngerti di bini gue mau apa, mau dibikin bagaimana. Terus gue tutup, gue diajakin main sinkro sama siapa ya, gue nggak gini. Sebenarnya dia yang pertama kali came up, Roma aja langsung. Roma Sofian. Ya, Roma Sofian kan maksudnya Roma Kill by Butterfly, Roma Fall, Yeah. Romanya kami Yeah, gitu kan. Yang cukup banyak menyelamatkan step forward karena waktu mau pasang stiker di peti matinya Ricky, Roma yang bikinin. Oh, Stikernya. Iya stikernya gitu karena dia bilang lo pasti nggak punya stiker lo sendiri kan, nggak punya Rom, sini gue udah bikinin buat lo. Oh, makasih lo gitu. Jadi dia sudah memahami kita Iya. sebenarnya. Terus gue pikir iyalah gue nggak bisa cari temen orang baru yang kita nggak kenal banget. Ya udah kita kode Roma dan Roma pun tertarik. Romanya mau karena dia juga punya hubungan yang deket banget sama Ricky kan, sebenarnya sahabat kan. Bahkan mungkin lebih sering ketemu Ricky dibanding kita bertiga. Karena Roma tuh punya geng anak Senayan skateboarder, Oh, iya, Claudi iya, skateboarder, gitu, iya. Alex. Iya. Terus suka ngumpul sama Ricky di rumah Ricky. Diajakin, ya pada saat menuju ke latihan deg-degan setengah mati. Bukan deg-degan, gue nggak tahu apa yang gue punya emosi itu. Gue cuma takut gue bakal nangis lah gitu. Tapi pada saat gue latihan, iya mungkin gue bisa bilang mungkin buat kita bertiga. Ini kan aslinya kita ya. Iya. Selama ini buried in the surface karena kehidupan lah gitu. Giliran kita dibalikin lagi walaupun untuk memang mengingat Ricky, gue sih langsung merasa oke, gue nyaman dan udah sejiwa lah sama Roma untuk gantiin di Riffmeister itu. Walaupun ya kan kita terakhir latihan tahun berapa ya? 2019. Iya ya, alat nggak kayak sekarang, nggak kayak dulu ya. Iya. Kita masuk ke studio rada bingung semuanya iya, ya, efek Ada sekian lama. Jadi itu Iya. emang sebenarnya 3 gig terakhir tuh bener-bener sinkronis semua. Iya sih. Bener-bener 2016, walaupun sebelumnya ada gig lain. Manado. Ada di Depok, waktu itu ada Kemang, di Kemang, terus 2019 hanya sekali main. Sebenarnya 2019 tuh ada plan, tapi kita hit pandemi waktu itu. 2020-nya Iya, apa pandemi akhirnya udah. Oh, Since then kita hanya bertemu as keluarga Iya. aja. Sempat online karena ngisi waktu COVID kan. Oh, iya. Kalau nggak bisa keluar Online, rumah, online. akhirnya kayak
gitu. Ada Oh, kita tapi satu masih ya? ada Masih. Zoom yang apa ya, sesi kayak kangen-kangen Iya, ngobrol gitu ngobrol kan. ya. Bla 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 bla. Terus ide yang 25th anniversary waktu itu pas 2021 Iya. bikin EP kan. Bikin waktu EP. itu. Bikin Iya, EP. iya. Kalau manggung terakhir sama almarhum kapan ya? Itu 2019 di Synchronize juga. Synchronize Situ, 2019. Di, Yes. Itu terakhir. Gitu. Jadi sebenarnya gini, bahkan pas lagi Roma mau ngulik, Jar lagunya apa aja? Lo lihat aja Synchronize 2019. Iya, itu dia udah. ini gitu. Ya udah. Jadi itu lumayan memudahkan waktu itu untuk kita Iya sih. mulai. Oke. Gitu. Karena Roma bisa ngelihat dengan jelas seperti apa Ricky mainnya. Iya sih. Jar, yang lu paling inget momen-momen sama almarhum apa Jar selama di Step Forward atau di luar? Ricky tuh orang yang paling mempercayai gua bahkan di saat gua lagi nggak percaya diri, terutama saat main drum. Ini apa teman-teman tahu banget Ricky yang selalu ngomong, Jar, lu main drum all out aja, nggak usah mikir harus persis kayak aransemen rekaman, lu main aja, hajar. Ajar. Di situ yang dia selalu kayak naikin kepercayaan diri gua lah, gitu. Karena gua basicnya nggak pure hardcore sebenarnya, Iya. gitu. Iya. Walaupun lu lumayan ini juga ya band lu ya. Maksudnya Iya, lumayan juga, keras, cuma tapi maksudnya dia nggak hardcore juga ya. betul, dan Ricky itu orang yang bisa melihat potensi masing-masing. Kalau lu nggak hardcore, lu nggak usah sok hardcore, lu main kayak lu aja, Oke, gitu, itu gitu, iya. gitu. Dan maksudnya kayak you just be you, gua jadi gue, Junas jadi Junas, Jill jadi Jill, gitu. Jadi kayak bisa dibilang emang beneran kalau kemarin acaranya Riffmeister kurang sih menurut gue, emang Meister sebenarnya, not just Riff, he's a Meister Meister segalanya. gitu kalau buat gue. Iya, Dan iya. buat gue pribadi, dia abang gue Iya. banget, terutama di awal-awal karir gue banyak konsult sama dia, zaman gue di Kilt, zaman gue di Perfect gitu. Akhirnya dia juga nambah wawasan gue kalau gue. Dan itu sebenarnya yang membuat gue ngerasa kayak Step Forward nggak boleh anti klimaks. Karena gue merasa gue punya tanggung jawab Oke. ke beliau. Ya. Kalaupun iya, udah dong, jangan gue mulu, ayo dong kalian jalan. Itu ada di kepala gue, jujur. Oh gitu. Gitu. That's why makanya gue mikir, ya udah, sampai hari ini kita kumpul, gue sih mikir gini, ke depan seperti apa, gue jujur ini keluarga, keputusan bersama yang pasti kita akan bareng-bareng. Tapi maksudnya, we're going to make it as grand as possible, on our own way, Iya. gitu. Gitu. Ya, Itu buat Ricky. Iya. Kalau Junas? Soal Ricky, Iya. apa ya? Jenius kalau menurut gua sih. Jenius tapi bukan arti kalau jenius itu kan pinter kutu buku, bukan yang itu. Jenius tuh artinya dia sama semua orang tuh bisa masuk. Iya. Dia ngobrol apapun bisa. Bahkan gue terakhir sama Ricky sebetulnya nggak banyak ngomongin band. Dia di Whiteboard, kantornya ada kerjasama sama kantor gua. Iya, Jadi udah ngobrol di horizon yang sangat berbeda dengan obrolan kita sehari-hari. Bukan musik lah, bukan scene, ngobrolin bisnis, ngobrolin kerjasama. Terus bahkan dia bilang, ini pertama kali gue nonton basket, dia nonton basket. Iya. Jadi alhamdulillah waktu Ricky masih ada, sempat bawa Ricky nonton Nonton basket. basket. Buat gua. Apa aja dia bisa, apalagi kalau musik ya. Musik tuh dia, kalau kita kan main terus pengen bikin sesuatu, dia 3 bukan 2 step ahead, 3-4 Iya. step ahead di depan kita. Ke depan. Maunya ke sana gitu, mau konsepnya begini. Jadi itu yang buat kita percaya sama dia, karena visinya, terus nge-lead kitanya ya, maksudnya tadi Fajar drum gini, isi bass gini, bahkan musik, Iya. how we perform, How we look, all details, Iya. Itu dia. intro musik, itu sih jangan Udah, ditanya. udah Semua orang yang tahu Ricky Ya pasti udahlah. tahu apa yang gue bilang nih soal detail di musik. Jadi kalau buat gue sih jenius gitu. Jenius ya. He is. Kalau Jill? Mungkin karena di antara kita semua gue paling lama sama dia kali ya. Tapi itu kan cuma karena pertama kali ketemu. Yang gue buat gue, dia orang pinter, dia kalau bikin lagu, aduh udah deh ya, kejeniusannya itu udah tak terbantahkan. Gue sih melihat buat gue Ricky adalah seorang, satu dia kakak, tapi dia orang yang actually sangat lucu gitu loh. Dan iya maksudnya dia kan kayak gentle giant lah gitu kan ya. Maksudnya
ngeri tapi baik hati gitu. Jadi gue kalau yang gue inget-inget dari Ricky sih bercanda-bercandanya kita, yang hal-hal yang sampai bisa bikin ketawa, yang all the yang bikin gue ketawa kalau gue lagi bercanda sama Ricky, itu sih yang gue inget banget sih. Dia kan kayak cool juga tapi bodor juga ya. Oh parah. Itu ya. Ya gue yang lihat sudut pandang gue yang nggak terlalu deket ya, yang kenal doang gitu, tapi kadang agak paling cool lah dia. Itu tapi kadang gue juga ngeliat bercandaannya bodor juga gitu. Kita kalau kumpul itu sesuai timing yang disepakati. Misalnya selesai jam 9, pasti jam 12 selesai. Iya, itu gitu, dia. Gitu. Jadi kayak terus kita kayak ya udah enjoy aja. Toto udah lewat ya gitu. Itu semua gara-gara Ricky. Dia orang yang menyenangkan. Gitu. Jar, berarti sekarang kesibukannya selain lu lari ya sekarang ya lagi. Jadi sebenarnya kalau dibilang kesibukan, dibilang lagi sibuk Salah banget. satunya. Tahun ini jujur lagi nggak sesibuk tahun-tahun sebelumnya. Oke. Tapi udah berapa belas tahun ya? Gue lari dari 2011, which is sebenarnya kecelakaan. Tapi akhirnya nggak tahu kenapa jadi passion kedua. Itu gimana sih ceritanya? Lu jadi lari gitu, jadi lari banget jadi. Itu dia kemarin GR Synchronized Garmin, dia lari dari Oh, rumah. iya. Dia manggung kemana? Dia lari aja Dia udah. lari. Gitu. Soalnya biar irit. Ya gitu juga. Enggak. Itu jokes yang gue kayak udah dong, berhenti dong. Setiap orang kayak, Jar lu ke sini lari gitu kan. Enggak, karena pernah sekali dia manggung bareng Seringai manggung. Oke. Iya, dan di satu kesempatan lagi mau menuju venue atau gimana, anak-anak Seringai itu di dalam mobil. Terus Fajar lari, ada Fajar emang lagi lari gitu. Kemana tuh? Loh, Enggak. itu kemana tuh? Gitu. Gua koreksi detailnya itu jadi Itu lari itu, jadi tuh, jokes. gitu. Jadi anak-anak itu mau cek sound. Waktu itu adalah acara di Bali, salah satu festival 3 hari. Gua main di hari pertama sama hari ketiga. Nah, anak-anak Seringai nyampe hari kedua. Lucunya adalah pas gua lagi hari kedua nggak ngapa-ngapain, gua lari aja di sekitar hotel. Anak-anak Seringai mau cek sound, dikirain gua mau cek sound juga. Jar, lu cek sound lari? Nggak pernah, Jar. Lu kesini lari? Gua nggak cek sound, anjir. Sampai kapan lu kesini lari? Iya. So dari dulu mulainya adalah ya apa? Jadi gue punya band lain namanya Alexa. Tadi gue mau tanya ya. Band grindcore death metal itu. So dulu kita di endorse, Alexanya di endorse sama sebuah perusahaan aparel olahraga dan sepatu. Tapi kita buat lifestyle lainnya Alexanya. One day semua BA-nya diwajibkan ikut acara lari karena ada acara lari global di Ancol waktu itu 2011. Gua waktu itu yang paling gendut karena gua baru married, baru punya anak, dan gua nggak atletis. Lo inget kan gua nggak atletis sama sekali, which is sama sekali enggak gitu. Terus kayak gua takut banget sama lomba itu lomba 10K. 1 kilo aja gua nggak tahu sejauh apa. Ya udah, akhirnya karena gua saking takutnya, karena gua yang paling nggak on shape, gua latihan. Biar gua nggak malu-maluin, atau gua kolaps di tengah, atau gua masuk ambulans, kenapa-napa gitu, iya. Akhirnya gua latihan. Nah, sambil gua latihan, gua stumble upon kayak musisi yang lari itu siapa aja sih? Gua nyari motivasi gitu loh. Ternyata Flee Red Hot itu udah maratoner 2-3 kali at that year. Dan akhirnya kayak, apa sih maraton? Nyari tahu. Nyampe lah di hari itu, gua lari, nggak perfect. Kalau teman-teman lari mungkin tahu 10K, gue lari 1,5 jam, which is nggak cepet, lari jalan. Tapi rasa finish itu adalah rasa yang nggak pernah gue dapetin seumur hidup. Since then gue hook dan gue ngerasa kayak, wah ini ngerubah cara pikir gue banget, gitu. Dan akhirnya ya udah, gue sampai hari ini kalau ditanya gue lari kenapa, karena gue suka dan pengen happy aja, gitu. Dari situ keterusan tuh ya. Keterusan, akhirnya gue cobain maraton. Bukan keterusan, kelewatan. Iya, Larinya kelewatan. Gitu. Ironman-nya berapa kali, Pak? 10. Ironman-nya 10 kali. Jadi gue ikutan triathlon. Kalau keterusan tuh lari. Iya sih. Udah. Iya. Soalnya ya maksudnya mungkin sama kayak gue di musik ya, kalau gue udah dapet, Dia ngulik. udah lah gitu lah, Iya. nanggung lah, udah nyebur all out aja gitu. Apalagi waktu itu akhirnya kedorong karena keadaan juga, kayak misalnya gue
mungkin dulu masih sepi, gue kayak jadi influencer awal-awal, jadi kayak ada kerjaan, jadi mau nggak mau ada tanggung jawabnya lah. Sampai di titik bisa yang tadinya nggak bisa berenang jadi bisa berenang, jadi bisa triathlon, bisa Ironman. Dari lari sampai ke berenang segala macam. Tapi benefitnya banyak banget. Iya. Kalau Iya enggak, sih. gue main di Synchronize, Nggak, lewat 5 lagu pasti. oh iya lah. Main di set tuh capek banget. Even Ricky gue main Di step itu capek banget. Mana dia Alexa, Perfect Minders, main di set tuh capek. Kenapa nih kenapa main di step capek banget? Harus tight, harus fokus, and then temponya emang cepet. Gitu. Dan Tightnya itu sih. tightnya itu. Dan gue kan ya goalkeeper. Kalau main metal itu kan lu harus beneran kayak on point, bukan lihat-lihatan tahu-tahu berubah di tengah, nggak mungkin dong, gitu. Kayak harus bener-bener gitu. Nah, even Ricky pun pernah bilang, inget banget pas 2016 terutama, gitu kayak dia udah sering main sama sini kan, balik lagi main sama step, capek main sama step, iyalah ya, sama capek banget, gitu. Even Ricky aja ngomong gitu, jadi step itu intense, which is in a good way. Iya. Jadi olahraga beneficial buat gue di step banget iya. gitu. Dan saat ini ya karena alhamdulillah udah berolahraga ya udah bisa agak influence juga 40 masih bisa fit loh. Nah. Ya gitu. Gitu masih bisa fit. Dan harus semakin fit semakin lo tua. Karena tujuan utama gue saat ini bukan buat Ironman doang. Gue masih mau bisa ngangkat belanjaan di umur 80. Amin. Oh, iya, Gitu. Amin. Lu bayangin coy, gue kalau latihan kan gue menghadapnya dia. Baru mulai dia udah buka baju 8 pack 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sombong banget punya 8 pack, gue one whole pack aja dia mah. Kemarin manggung. Dari lagu awal tuh. Udah dikode sama Soleh, mulai juga belum udah buka baju aja. Kalau gue punya 8 pack juga buka baju belum. Iya juga sih. Gila, susah itu dapetnya. Jadi kemarin tuh venue panas banget ya. Dari belum naik udah keringetan, bener kan tapi kan? Panas banget Iya, kan. gila. Terus gue cuma 3 lagu. Terus sebenarnya kita agak curang. Di sini Lele, 2, ya. jadi kita kan pasti akan nyambung. Iya. Kalau gue Justru itu kepanasan, gue nggak akan ada kesempatan untuk gue iya. nyopot Iya. baju. Iya. Udah bodo amat deh, gue buka aja. aja. Jujurnya gitu. Iya. Walaupun orang lain mikirnya yang lain ya bebas lah ya, netizen ya. Biarin aja Jar, Biarin, nggak masalah. iya. Bebas lah ya gitu. Iya, Tapi bener-bener. that's the whole point sebenarnya. Dan maksudnya kayak emang bener loh. Step tuh intens banget ya. Maksudnya kemarin kita 3 hari aja gue rasa tiga hari lagi. 3 lagu aja. Iya. Mungkin comparable sama kalau gue boleh compare sama Iya. band gue yang lain itu main even lebih capek dibanding gue main Iya, satu iya, full iya. set Alexa. Set panjang jadinya. Beneran Iya capek sih. banget gitu. Tapi capek enak. Tahu dong capek enak gimana? Iya. Capek enak. Pada ini. Capek enak tahu ya. Iya. Iya, capek yang begitu turun panggung langsung nengok Junas gimana nih? gimana nih nih? Jun? Gimana ya? Karena kita berdua kan udah stop, udah gak ada lagi gini-gini begitu turun panggung. Gimana Jun? Gimana Jun? Tapi lu sendiri there's a disconnection kadang-kadang di kepala gue. Karena buat gue, lu Junas adalah Junas, my bassist, my darling bassist. Gue kadang lupa kalau lo tuh direktur IBL. Jadi dari berpuluh-puluh tahun lo dia jadi direktur IBL. Baru sekali gue minta karcis, baru sekali gue minta tiket. Oh iya juga, iya gitu loh. Kenapa tuh jadi? Lu lupa tadi nggak kepikiran nggak aja kali kepikiran karena aja. Karena kita kan kenalnya dari muda, dari sama-sama. Langsung bisa red carpet. red carpet. Gue bisa ikut main sih, bisa main, nggak masuk potong juga pita. nggak masalah kan. Gitu. Iya. Tapi itu yang gue suka dari kenapa gue sayang banget sama Step Forward karena masing-masing tuh udah punya accomplish dengan jagoannya Ironman, director IBL, jadi udah jadi seseorang yang luar biasa lah. Tapi sebenarnya lu itu kan kita sama-sama di kuliah di yang di tengah Jakarta itu ya. paling top Mustopo. Mustopo kan ya, gitu. kan. Nah, akhirnya traction lo atau jalan lo menjadi sekarang ini dengan posisi sebagai direktur IBL itu gimana ceritanya sih Jun? Iya, tiba-tiba ada di basket gitu di Ya kan gue basket dari dulu kan, dari SMA basket, ngeband Okay. basket, ya sama nongkrong kan cuman itu doang. Cuman Yes. dua-duanya keterusan, terus mau stop salah satunya kayak
kenapa Nggak gue bisa. harus stop gitu. Jadi Oke. ngeband kan ya dulu kan gue band popcorn, hardcore juga, popcorn. Popcorn, ya. Gue denger Step Forward tuh kan dulu nggak ada referensi. Ini cerita yang musiknya dulu nih. Nggak ada YouTube, nggak ada apa. Jadi denger Step Forward pernah ngeliat sekali, anjing ini keren banget. Terus nggak bermain sama mereka, cuman kayak living legend aja. Sampai gue pernah inget di Mustopo nih ngeliat dia lagi, itu vokalisnya Step Forward. Apa kita minta foto? Ternyata kita sama semua loh cowok-cowok. Termasuk kemarin Wendy di sini ngomong begitu. Siapa nih? Ya Wendy kan di Mustopo juga. Iya, Sampai iya. habis itu ya shortcutnya yang dunia band ditelepon sama Ulur. Step Oh, lagi iya, nyari basis, lo mau gak? Bukannya ada Aat? Ya udah deh, udah cepet lah gitu. Itu band. Nah kalau yang si basketnya, memang gue basket dari SD, terus keterusan Kelewatan juga sih sama Kelewatan juga Kelewatan dia, juga. Mas. Kelewatan juga. Iya juga main, sih. main profesional. Terus tapi waktu itu gue basketnya gue nggak mau jadi pemain profesional seterusnya. Jadi Iya. begitu gue selesai kuliah, udah gue pengen kerja. Nah jadi orientasi gue waktu itu kerja as karir profesional. Oke. Karena lokapnya bokap kan, bokap tuh profesional. Masuk ke media nggak ada hubungannya sama basket, ketarik lagi. Karena waktu itu di kantor gue yang lama, Ya. Nas lo pernah main basket kan dulu? Oh, Ownernya nih, gue baru beli klub basket, lo pegang ya. baru. Jadi manajer tim basket gue umur 24. Manajer tim basket. Tim basket 24. profesional. Tim basket profesional. Profesional 24. di umur 24. Gila. Udah, Itu, ya oke. jadi kan belajar manage orang gitu. ah. Udah, balik lagi ke media, gue di Prambors 9 Yes. tahun. Oh iya. Nggak ada hubungannya. Lama lo di Prambors. Terus gue masuk ke grup Mahaka, nggak ada hubungannya. Terus ke Asian Games, belajar sports, industri sportsnya. Begitu kan, tapi Asian Games tuh project pemerintah gitu ya. Maksudnya bukan kayak karir, begitu selesai balik lagi ke kantor. Nah, si Mahaka tuh agak nge-restructure media sama sports. Ya. Nas, lu pernah main basket, lu Diulang pernah lagi. pengalaman Asian Games, tahu industrinya. Gimana kalau nggak pegang IBL? Gitu, jadi kayak somehow nih narik-narik lagi Ke arah gitu. situ. Tapi yang membawa gue ke sini ya karena profesionalnya ya, maksudnya apapun yang dikasih ke gua, pokoknya gua akan make sure well delivered lah Iya. gitu. Ya udah keterusan jadi direktur IBL, ternyata bukan cuma kerjaan, ini backbone-nya industri. Iya. Gitu. Jadi mulai dari profesional ngurusin semua atlet sekian ratus, sekian ribu penonton yang nungguin, terus sampai ke bawah-bawahnya tuh kan lookupnya KU segala macem. Iya. Ya udah, jadinya ngurusin basket. Jadi basket is my life jadinya. Sejadi-jadinya. Sejadi-jadinya gitu. Iya sih. Tapi lu kepikiran gak sih, maksudnya emang kan ada tuh orang mau, gue mau jadi apa gitu. Maksudnya, Enggak lah. Enggak. Enggak. Kalau bisa pilih juga enggak. Sebenarnya mah apa? Sebenarnya Lu lu apa? waktu ditanya bos lu, Pak saya boleh minta seminggu nggak Pak buat mikir atau ya udah deh, iya deh Bu. Enggak, gitu. ya karena waktu itu enggaknya bukan, ya sekarang gue jalanin 150% lah Iya. karena Iya, waktu profesional itu, semua. ha. Tapi waktu itu kalau bisa enggak, lebih baik. Karena gue mikirnya basket kan hobi gitu Yes. ya. Tapi kalau jadi kerjaan, gue udah tahu tuh ngebayangin gue nggak akan enjoy sepenuhnya. Karena nonton game tuh kan orang mungkin kayak lo nonton game, Iya. oh asik. Nah gue nggak, karena gue pasti kerja. Gue nontonnya tuh, iya sih. ini harusnya bisa diginiin, ini nanti kalau show-nya begini, ini harusnya penontonnya gini, alur gini. Jadi Iya, gitu. lo nggak Dan- bisa enjoy tontonan tersebut seperti kita nonton Iya, gitu iya. ya. Jadi gue berapa ya, dari 2019, actually gue nggak pernah enjoying as a Penonton. penonton. Gitu, jadi ya. Gitu. Iya, itu give and take-nya sih sebenarnya ya. Nah, dua orang ini di step dari radio ya. Jadi kalian satu Junas di Prambors. Ya. Kalau Gue dulu di Indika. Di Indika. Nah, bahkan sampai sekarang mungkin banyak yang belum tahu kalau Kakak Jil ini masih Yes. siaran, Masih siaran di masih Iswara. penyiar di Iswara gitu. Kalau sama Jil gue kenal di mana kita Jil? Loker Elevate sih kita. Elevate. Kayaknya loker dulu, tapi loker lama. ya loker dulu abis itu nyambung ke Elevate. Ya. Yang di depan Wijaya. Iya, Elevate.
Itu dulu ya? Aat kan di situ. Iya, oh iya. Iya, Aat Ya di situ. kemana Aat pergi gua ngikut lah. Iya. Dari situ nongol tuh ada Tepi, ada bahkan ada satu hari yang lucu, ada cowok agak diem-diem tapi gue lupa diajak siapa. Ini kok diem-diem aja ya, temennya siapa ya? Akhirnya gue ajak ngomong lah. Halo, gini-gini, terus ngobrol-ngobrol. Ya gue ngeband juga, gue ada lagi bikin album gue sama band gue. Dia bilang, gue dari IKJ. Oh IKJ, banyak, nyambung lah tuh langsung kan. Oh ngobrol-ngobrol udah IKJ. Terus iya, bandnya apa? Ada tuh gue White Shoes. Oh oke. Kan gue belum tahu saat itu kan baru mau rekaman, dia bilang. Oke. Jadi di Elevate tuh, Locker dan Elevate tuh kayak cikal bakal lah. Nyambung lah tuh. Locker, Elevate, Rockefeller. Gitu. Itu yang lo ketemu adalah Ricky ya, Ricky White Shoes. Ricky White Shoes. Yang gedean bassnya daripada badannya. Iya makanya. Dia diem-diem aja ngobrol-ngobrol. Ini gue lagi recording. Ternyata dia basisnya White Shoes. Yes, betul. Nah ini kan di sini nih ceritanya saya sebagai tamu dan ditanyain ya gitu. Jadi kita gonta-ganti aja, cuman nggak gonta-ganti tempat duduk. Ngobrol sih jadi. Step Forward itu pertama, pokoknya kita tahun ini 30 tahun dengan perjuangan dan sepak terjangnya. Tapi kalau gue mau balikin, karena kan biasanya kalau diwawancara kan yang ngomong Jill sama Ricky ya. Sekarang ini Juna sama Fajar aja yang banyak, nggak apa-apa ya gitu. Lu Perfect Miners berarti awalnya? Awal banget Perfect Miners yang secara gue declare professionally gue ngeband. Perfect Miners. Band serius ya? Walaupun bayaran profesionalnya cuma 100.000 per manggung. Iya bener kan? Zaman dulu 100.000. Iya kan? Bener tapi kan? Nah berarti dari Perfect Miners lu diajak masuk ke Step Forward, lalu ada Alexa atau gimana? Mungkin lu bisa bercerita. Iya. Jadi ceritanya waktu itu ya seperti yang tadi di awal, gua ada band namanya Perfect Miners, ada Pak Mario juga di dalamnya. Iya. Terus sampai at one point gua mulai nongkrong di Elevate dan Locker, which is kalau yang nggak familiar mungkin itu Locker dan Elevate adalah kayak distro awal tuh di Jakarta. Toko baju dan awal menjual rekor-rekor band lokal gitu. Karena kita tidak bisa masuk ke Aquarius dan teman-temannya ya. Ceritanya. Nah, itu kenapa distro ya namanya? Iya betul, distribution store. Gitu. Nah, terus akhirnya setelah nongkrong di sana semakin dekat dengan band-band lain dan akhirnya waktu itu sambil gue Perfect Miners, waktu itu Roma kebetulan tetap Roma juga ya. Basisnya Killed by Butterfly. Killed by Butterfly butuh drummer. Gua jadi additionalnya Killed by Butterfly. Cukup lama, sekitar 2-3 tahun. Oh iya yang bener. Nah, tapi at that time yang lucu adalah bahkan baru kemarin ngobrol ini satu hal yang lucu sebenarnya. Dan selama 2-3 tahun itu gua merasa gua additional player. Tapi ternyata mereka ngerasa gua udah masuk. Itu hal yang tidak pernah tersambungkan dengan baik gitu. Nah, di tengah-tengah lagi gua bantuin Killed, Ricky pernah nelpon untuk bantuin Step. Manggung sekali 2 kali, Ricky nggak pakai Ibu Jar, kayaknya Step butuh drummer, lo mau masuk apa enggak? Nah, jujur gua at that time adalah fans Step. Karena gua pertama kali nonton Step tahun 99 di Pangudi Luhur Fair atau PL Fair. Iya. Gua pertama kali awalnya gua mau nonton Dewa kalau nggak salah. Ya namanya anak SMA kan, anak SMA mau nonton Riff sama Dewa. Iya. And then ada Step Forward kayak, keluar Dewi. gitu. Siapa ini? Nona. Belum nyonya Nona kan? Nona. Wajir, apa ini? Sama semua. Sebongkah musik yang menggelegar gitu rasanya. Udah, since then gue ngefans banget. Dan begitu ditawarin Ricky, siapa yang bilang enggak? Iya. Ternyata itu menjadi lucu dengan Killed by Butterfly. Akhirnya ya udah gue full membantu Step Forward. Mulai dari 2003 akhir kalau nggak salah. Gitu sampai akhirnya kita pernah bikin perayaan 10 tahun ya di 2005 gitu. Sampai akhirnya gue pun gue mulai dari Perfect tuh zaman kuliah sampai akhirnya gue satu kantor sama Ricky di majalah Rolling Stone. Nah, gitu ceritanya. Singkat cerita, ya ini kita ngomong keadaan aja. At that time mungkin Step Forward sudah
mulai sunset ya, karena udah mulai sibuk masing-masing. Iya. Bukan karena hal yang lain, karena udah sibuk gitu. Udah Ricky sibuk, sibuk, Jill mulai sibuk, Junas juga di Prambors udah mulai gerak waktu itu. Udah mulai sunset. Gua waktu itu masih pingin banget ngeband. Mungkin agak sama kayak sekarang ya. Agak mirip nih. Agak mirip. Dia konsisten ya. Gitu. Masih pingin banget ngeband gitu. Karena waktu itu gue kerja sebagai bagian promosi di Rolling Stone. Yang kerjanya adalah buka tenda kalau lagi festival, ngeliatin orang-orang lain ngeband. Sedangkan gue Sebagai musisi ya. gitu kayak. Iya. Gue sih di sana. Iya. sih. Gitu. Walaupun gue weekend masih main gitu. Iya. Gitu. Dan waktu itu gue inget banget Ricky pernah ngomong kayak bahkan ini sebenarnya emang beneran Ricky lagi sih. Ricky tuh di hidup gue bener-bener kayak abang. Lagi ya. Dia yang bilang kayak, Jar, lu sayang kalau di sini, udah ya. Iya. Kalau lu pengen ngeband, lu bikin band lah, yang bisa ngasilin duit. At that time sadar, Seringai pun waktu itu belum bisa kayak sekarang gitu. Maksudnya dunia underground masih abu-abu lah, masih gelap gitu. Lu bikin band lah. Nah, gue waktu itu bener-bener, yaudah deh, gimana caranya? Gue nggak punya band, gue nekat keluar dari Rolling Stone supaya gue challenge myself aja. Oke. Ini hal yang aneh banget. Gua bener-bener waktu itu udah ngetik surat pengunduran diri. Begitu gua tanda tangan, ada telepon dari mantan basis gua. Jar, lu masih ngeband nggak? Masih. Mau main pop nggak? Itu Alexa. Gitu ceritanya. Dan akhirnya Alexa sampai hari ini masih ada. Gitu. Walaupun mungkin dibilang aktif banget kayak dulu, udah enggak juga. Tapi sampai hari ini masih ada. Dan sebenarnya yang lucu, karena si Mono itu, si ex basis gue, ngelihat gue itu di 2 band. Dia kaget, karena gue waktu itu main sama Step kan, tapi gue juga additionalnya Afters. Oke. Gitu. Jadi gue lumayan Robert Pecun at that time. Iya, waktu itu ya. Iya. Gitu. Jadi gue main sama siapa aja yang aja kayu main. Gue pernah gantiin Kemot juga. Gitu. Waktu Kemot lagi sibuk sama Cerah Hati, bikin video klip terus. Gitu. Ya udah gue main. Nah, akhirnya gue punya Alexa. Ya udah sampai hari ini gue sih masih declare gue sebagai musisi, walaupun pendapatan sebagai musisinya udah agak kurang ya. Iya sih. Gitu. Iya. So ya udah. Dari situ. Dan tapi gue masih, yang paling gue beruntung, gue masih punya keluarga utama gue di dunia metal gitu. Iya sih. Metal hardcore. Metal hardcore. Halo. Sementara kalau lu itu kan awalnya Popcorn. Berarti lu Berapa ya? 96, 97? Sebelumnya ada band tapi. Ya, band-bandnya sama lah, gue juga band-band, lupa. ya. Dulu Yang pertama ya. iya, dulu bawain 311, Downset, ya gitu-gitu tuh. Kita semua memang harus melewati Semua harus itu kan, melewati. fase-fase. Iya. Popcorn, terus abis itu lu di kode ulur berarti? Atau gimana Popcorn. ceritanya sampai akhirnya? Pokoknya ya popcorn Dan band-band lo itu, sebenarnya jenisnya sama kan kita. Main scene-nya juga sama, cuman kalau gue main sore dia main malam. Kalau namanya Step ada di Flyers gue belum tentu. Iya ada salah. Ya kan ada masa gitu. Flyer. Terus habis itu Popcorn ada, nama kita di Flyers. Mulai muncul nih. Tapi tetap nggak terkejar namanya Step waktu itu. Nongkrong bareng juga enggak karena peers-nya beda kan dulu gitu kan. Tapi kita ngeliat ada kesamaan waktu itu kan di era itu ya, scene itu agak lebih gelap, lebih apa ya? Gimana ya Jun bilangnya? Apa ya sebutnya gue itu kan Mencari kata-kata agak yang- berbeda lah. Cuman bedanya kita sama Step tuh agak mirip. Yang abis ini cek soundnya harus benar. Jadi musikalitasnya itu kita udah pikirin di Popcorn. Ternyata sama. Iya. Modelannya gitu. Terus sempat main bareng di Bandung, main bareng beberapa kali, itu udah mulai mendekat, saling kenal. Ulur telepon waktu itu. Gue udah kerja, udah nggak terlalu mikirin band, main ya sekedarnya aja. Diajakin mau gak ngisi Step. Waktu itu Ulur ngajak 2, satu masuk Step, satu lagi ngisi additional buat band namanya Bunglon. Oh baik. Jadi Serius dong? Iya. Antara Step Forward sama Ya itu Bunglon. sih cuman kayak sekalian nih mau ada show di TV lo bisa ngisi. Hah, Bunglon. Lo yang bener lo. Gue mana pernah main gak hardcore gak metal. Ya udah lah. Udah itu singkirkan balik ke begitu tawarin. Ya udah ayo lah gitu. Terus main waktu itu masih ada Tepi. Mas Tepi ya. Latihan udah Meriki, Jill masih ada Teja. Nah ini nih, terus gue ada masa yang kayak waktu gue ada Step, gue ngomong ke Popcorn,
sorry ya, udah sama step. Hei. Hah? Ya udah. Enggak lah, enggak. Oh iya. Ya akhirnya tetap gitu ya, kan keterusan stepnya ya udah ngikut sampai sekarang. Sampai sekarang. Ini kan yang paling lama di sini Jill ya, maksudnya gue mau nanya awal mulanya berdirinya Step Forward gimana sih itu Jill? Kita mundur ke belakang nih. Gua itu ada kelasnya Aat Oke. sama Krisna, gitaris pertama. Iya. Waktu itu bahkan belum tahu namanya apa gitu, tapi pokoknya sesuatu yang berbeda. Iya. Ini hardcore. Nah waktu itu memang gue diajak sama Panjul, Andre. Ayo ikut kita ngeband. Gue mainnya sama Aca. Thinking Straight. Thinking Straight. Kok Thinking Straight? Straight Answer. Straight Answer. Aca Straight Answer sama Jamal. Pokoknya gue backing vokal. Oke. Sampai akhirnya namanya Illegal Hate awalnya banget. Sampai akhirnya Aca bikin band yang lain, Jamal juga kalau nggak salah ikutan. Masuklah Teja dan Krisna udah ada. Jadi Teja, Fadli, Aat, Krisna, gue dan Panjul. Mau cari vokalis baru udah nggak mungkin, ya udah lalu aja deh maju jadi vokalis utama. Ternyata cocok ya, ternyata suara gue adalah di situ. Oh ternyata skill gue ada di situ. Ya udah semenjak itu kita mencetuskan nama Step Forward. Itu adalah urutan pertamanya lah ya, Jill, Aat, Krisna, Teja, Panjul. Dari situ sampai akhirnya seiring dengan perjalanan waktu kita berubah, ada yang keluar, digantikan dan akhirnya menjadi Step Forward yang adalah berempat sih, Jill, Ricky, Fajar, Junas. Seperti itu. Kesannya berarti sama tuh ya, Junas sama Fajar waktu diajak bergabung. Iyalah, pasti mau lah. Apa sempat bimbang apa takut? Ada gak sih JPR gitu ada? Kalau atau Enggak. Kalau gue Enggak. jujur ada, karena technically drumnya itu bukan gua banget sebenarnya. Iya. Kalau secara iya. teknis ya, Iya. akhirnya gua harus kayak mempelajari hal baru. Yaitu tapi balik kayak pertanyaan yang tadi yang gua sempat Iya. bilang, semua dibikin nyaman sama Bikin, ya. Ricardo Bisuk juara Sihaan. juara soalnya dia. Juara dia memang. Kalau gue langsung lah waktu itu, nggak mikir panjang. Tapi sebenarnya iyain aja dulu. Iyain aja dulu. Iyalah. Iya sih. Mampus gue. Iya kan? Lebih gitu kan? Mampus gue. Kayak gitu. Tanggung jawab gue gede nih. Gitu. Karena Iya sih. kalau lewatin juga sayang gila ya maksudnya. Iya. Ya nggak kepikiran ke situ sih, pokoknya ya karena Oh, kita mengidolakan, iya, terus iya, diajak, mengidolakan ya. rootsnya sama, doya kan bawain Iya Crisis sih. dulu kan, Iya, di Earth Mustafa Crisis. bawain Crisis, Oh, maksudnya oke. sama lah gitu. Jadi Ada instant connection itu kali ya. Jadi gue I know they got my back Iya. gitu deh. Dan itu terbukti sampai sekarang sih. Bukti sampai sekarang ya. Dan terbukti nggak hanya di dalam bermusiknya aja. Iya. Itu yang menurut Dalam gua segala lebih mahal. Itu mahal banget gitu. Dan apa maksudnya gue belajar gimana caranya berinteraksi dengan bandmates yang kasarnya yang sehat gitu. Maksudnya apa yang perlu dibahas, apa yang perlu nggak dibahas Iya. gitu. Itu gue banyak belajar di band ini. Manggung paling berkesan sampai terakhir kemarin di reuni lagi itu gimana? Dari kalian masing-masing. Pasti Paling ada yang berkesan. momen-momen yang Gimana ya? Gue tahu gue juga. Di mana? Gue di park Di park, iya sih ya. park yang 10 tahun itu, inget gak? Iya sih. Itu gue. oh iya Iya, iya. tapi- iya. Itu gue inget banget itu. Tapi terus di riot ya? itu iya kita Raya. 10 tahun ya, 10 years 10 tahun. anniversary Iya, kalau nggak iya, salah yang di ke 10 tahun. di poster. Karena kan kita juga pernah manggung untuk Sick of It All, openingnya Sick Iya. of It All, Oh, pernah iya, maksudnya betul. kita juga kemarin gara-gara Junas bikin apa namanya dia compile semua tentang kita, gue jadi lihat oh iya ya, gue kan lupa ya, banyak lupanya ya Mot ya, ya. Jadi oh iya gue manggung di sini, oh my god gue manggung di sini gitu. Jadi emang banyak kan, maksudnya Bandung Berisik dan segala macam. Cuman kalau gue pribadi justru yang small clubs itu yang susah terlupakan. Selain susah napas ya, itu. Karena orang iya. Tapi itu Lebih intimate tuh ya, iya lebih. kan maksud gue, yes kemarin di Synchronize menyenangkan karena Ya. rame, besar, panggung gede gitu. Tapi justru yang ini gue, ini Junas, Iya. ini Ricky Iya. gitu, ini penonton gitu. Itu nggak tahu ya, itu lebih
lebih itu persiapannya juga latihannya juga aduhai itu sih kalau gue ya. Modelannya kayak gitu. Ya park semua yang gig itu kan emang kita berpuluh-puluh tahun ya begitu kan, jadi selalu berkesan lah. Park lah. Yang beda kalau gue Manado. Oh iya. Manado. Enggak gini, kalau manggung kan ya manggung gitu. Ini kayaknya pertama dan satu-satunya kita on the road as a band. Iya. Jadi bukan manggungnya, proses kita berangkat, abis itu feels like kayak musisi yang on tour sebagai step forward. Manado, jadi datang, abis itu udah cek sound, nunggu kita sightseeing kemana gitu, abis itu nunggunya mereka berdua snorkeling. Oh, Gua sama Ricky cari sate babi. Lo ketahuan ya yang mana yang sehat sama yang anak-anak snorkeling Jil. Yang ini. Anak-anak snorkeling Jil. Iya, mereka gini sama si Ade Putri lah ngeliat ini lah. Kita ngapain? Nyari sate aja ya Ki. Iya, kita makan aja. Ya udah jadi mereka fisik gitu kan. Gue sama Ricky hura-hura sendiri aja lah. Ya, kalau band yang udah aktif sekian puluh tahun kan mungkin on the road-nya udah sering gitu ya. Entah kemana kita bener ya? Betul dia. Itu juga. Iya sih. Jadi beda tuh perjalanan dari janjian di bandara gitu. Buat band lain mungkin itu udah sering dan udah biasa. Buat kita itu sesuatu yang beda. lain. Itu acara apa sih? Itu namanya Manado Mayhem. 2016. 2016. Ngeri nggak? Dan sebenarnya itu acara yang bikin kita kick off lagi 2016. Iya. Gitu, Manado Mayhem. Gitu dan akhirnya kita Oke. pas lagi di bandara itu kita sadar ini pertama kali loh kita on the road and on the flight. Iya. on the flight. Karena biasanya kita main hanya Jakarta, Bandung, Bogor, ya pokoknya gitu-gitu deh. Gitu. Ya kita emang stay to the roots dan belum nyampe mungkin kayak ke Surabaya gitu-gitu ya. Saat itu ya, soalnya terlalu banyak. Karena kita Ada 2005 ke bawah kok. Kemana keluar kota nggak bisa, nggak bisa. Ya itu bisanya sekali-sekalinya ya itu. Sama post effect-nya ya. Abis itu kayak wah adrenalin langsung di sini. Meskipun selesai manggung ya. Abis ini apalagi kita workshop, kita studio lagi, kita garap lagu lagi. Itu yang beda. Yang tadi berkesan ya? Iya, berkesan. Gue mau nanya nih, yang membuat kalian hiatus apa sih? Kalian off lama tuh. Kita apa sih yang bikin hiatus? Nggak ada Enggak jawaban. sih. Band Nggak kita ada sebenarnya specific answer. Enggak, band kita tuh Jadi sebenarnya nggak aktif gitu. ada nama tengahnya step hiatus forward. Jadi gini, balik ke Nggak ada backbone. spesifik Nggak ada. Balik ke backbone Ricky, bukan nyalain Ricky ya, tapi maksudnya karena emang Apa mungkin gara-gara kitanya juga salah. Bikin seringai. Iya. Salah satunya. Salah satu dan akhirnya juga karena mungkin at that time kita juga di posisi kita masih mencari jati diri ya masing-masing. Kita nggak bilang Ricky doang loh, kita juga ya. Kitanya. Gitu. Jadi maksudnya, tapi mungkin karena kita juga membebankan musikalitasnya ke dia, jadi kalau musikalitas kita nunggu dia. Tapi in terms of jadwal kita juga at that time scattered banget. Sih. Gitu loh. Jadi kayak nggak bisa, oh ya udah sini lagi sibuk ya udah tungguin deh. Iya. Sini lagi sibuk ya udah tungguin deh. Terus si Ricky, gua ada ini, sini lagi sibuk ya udah apa tunggu-tungguan gitu. Jadi akhirnya tunggu-tungguan sampai akhirnya menunggu terus. Jadinya seperti itu. Sebenarnya itu. Nothing Jadi spesifik sih. nothing spesifik kan. Iya, Dan nothing. kalau mau dibilangin salah, nggak ada yang salah karena it's just our process dan bisa jadi kalau dari kacamata gue mungkin yang masuk ke diri yang tengah ya. Emang mungkin puncaknya itu di saat era sebelum gue masuk dan gue masuk. Eranya step. Iya sih. Bisa dibilang In a way. itu peaknya. Itu kalau nggak salah Jill mungkin sebelum gue masuk tiap weekend manggung terus. Iya. Gitu. Which, Ya band ini terlalu baik untuk saling menuntut sih. betul itu dia. Enak-enakan ya. Enggak, kalau misalnya ada band lain yang kita nih nggak bisa, lo sih, lo gitu saling nyalahin. Ini kadar nggak bisanya tuh jauh lebih parah gitu. Kayak misalnya kita lagi pengen, terus lagi pengen intens, Ricky tour gitu, ya nggak mungkin dong, gara-gara enggak lah ya kita itu. Fajar dengan Alexa lagi tour, kita nggak mungkin cari ganti atau cari nggak pernah ada tuh di konteksnya kita. Mungkin gue juga ada, jadi muter aja. Ya udah muter aja. Muter, abis itu Jill dengan sharing. Iya. Iya betul. Mereka udah siap, udah meeting, udah rapat, udah segala macem. Tinggal gue mikir, nih gue mesti kasih tahu kalau gue hamil, gimana ceritanya? Tempat itu ada tuh. Itu ada cerita lucu Udah itu. cerita, udah lah itu lagi meeting Ini lucu, untuk lucu juga. udah lagi meeting untuk
album baru, mereka udah workshop duluan, udah beli alat dulu segala macem. Setelah Manado itu. Setelah Manado. Wah, kita harus Let's go. Oke. Workshop di rumah gua udah jadi, lagu timeline udah jadi, meeting, schedule udah. Ricky udah menyiapkan ntar jadi A B C D, kita mixing begini, rekaman gini. Tapi guys, gua ada berita. Ya nggak jadi lagi. Gitu. Iya, dan itu yang selalu kalau ditanya orang, gua nggak pernah lupa Ricky nengok. Jangan bilang lo hamil. Iya. Udah. Gimana? Oke, ya udah kita cheers aja kalau gitu. Nggak jadi lagi. Jadi itulah ceritanya dari 2016 lompat langsung ke 2019. Iya. Itu yang 3 tahun ya di situ. Iya. Dan akhirnya kepotong lagi. Ya mau yang bisa kita salahin sih paling utama pandemi. Oh gitu. Kalau punya ini pandemi soalnya semua band gitu. gitu. Bisa, itu Semua bisa. band Karena sih. 2019 kita juga udah siap ke jalan Udah. gitu. And then Jill udah siap waktu itu kayak, udah gua nggak bakal nambah anak lagi. Janji, udah ngomong gitu beneran, gua nggak akan nambah anak lagi. Kita jalan. Dan pandemi. Iya. Dan pas lagi pandemi pun sadly Ricky sempet sakit. Iya kan. Agak lumayan serius. Gitu. Jadi kayak ya udah. Dan akhirnya kesini kayaknya emang kita enak sebagai keluarga. Jadi ya itu bener. Iya, terlalu baik untuk saling terlalu baik menuntut untuk saling aja. menuntut. Bahkan gue inget terakhir kita ketemu pas lagi makan-makan, gue sempet nanya. Bahkan gue emang nggak ada niat nge-push, pingin tahu aja. Tapi kalau emang mau bisa nyelip, mau gue tanya dulu ke Ricky, Ki, lu lagi sibuk nggak? Iya nih, lagi sibuk. Oh ya udah, ya udah, nggak apa-apa. Gitu. Emang Iya emang sih, bener. Emang begitu sih. Emang gitu kita nature-nya. Oh ya, waktu sebelum almarhum meninggal sempat ada rencana reuni gak sih? Step? Sebenarnya bukan rencana reuni, tapi Kata memang reuni sih nggak ada. nggak ada, Nggak ada karena kita memang bangga dengan kemalasan kita muncul ya, gitu loh. Ini band emang males, ya emang gitu. Tapi mau dibilang udah nggak pernah mau no, kita nggak bubar, emang hiatus lah gitu. Tapi memang waktu tahun lalu gue inget banget di Koinoyokan kita sempet ngobrol dan emang udah dibilangin sama Ricky Synchronize tahun ini kita dijadwalin manggung. Oke, gitu. Jadi kita mikirnya Synchronize gitu. Waktu setelah kita ngobrol di Koinoyokan itu sempet sih berapa waktu kemudian Ricky nawarin kita ngisi acara untuk Ticket to Ride. no bukan. Apa? Bukan. Adalah Broken Foundation. Emang udah Broken Foundation. Maksudnya mau ada reuni Broken Iya, Foundation. tapi mungkin waktunya juga terlalu cepet. Jadi kita belum bisa gitu. Me personally sih gitu kan. Karena dua bapak ini kan atlet-atlet ya. Aku kan atlet ya. Jadi kayak, 2 minggu lagi, ntar dulu gue mesti latihan napas dan segala macam. Akhirnya nggak jadi. Nah memang yang waktu itu payung gedenya adalah Synchronize. Cuman ternyata kan Ricky pergi duluan. Jadi ya kita tetap main di Synchronize walaupun sangat berbeda format sih. Tapi emang belum ada rencana reuni pada saat itu. Iya. Gue salah satu orang yang pengen reuniin kalian loh, karena kan gue dulu sering mainin kalian, maksudnya sering mainin Step, Bibis, bahkan banyak di acara Liquid, lo. banyak lah. Kayak reuniin lagi lucu kali ya nih, kumpulin lagi kali ya, cuman belum aja. Jadi Kata reuni sih nggak pernah ada di kepala Nggak kita ada, ya. iya, Soalnya karena nggak pernah bubar. nggak baru, oh iya ya. Bubar Maksudnya main lagi enggak. lah, manggung lagi. manggung lagi. menyatakan vakum juga Enggak. enggak. Bandnya ada gak? Ada. Masih Ada. ketemu? Masih. Mas- Nggak bermasalah satu sama lain, mencintai satu sama maksudnya kan Iya, kadang ada yang si ini di balik itu ternyata ada dramanya apa gitu. Enggak. Si anak manis sibuk semua aja gitu. sibuk semua. Sibuk semua Iya, aja, iya, sibuk iya. ngapain juga ya gitu deh. Akhirnya setelah sekian lama ngumpul dan manggung lagi di Synchronize. Synchronize. Ada rencana apa gak dari Step Forward? Mungkin pas dari kemarin langsung, atau sebelumnya ada obrolan, dan dari manggung kemarin tuh yang manggung agak beda tuh ya suasananya kan, ada Gen Z, ada apa yang mungkin belum tahu Step Forward. Apa nih, ini apa yang gini kayak itu, ada rencana apa dari Jujur, lo berdua aja. Lo berdua aja. Gua kan cerita di sini host. gue tahu udah gini-gini, Iya. jadi gue tadi udah berpikir ngomong apa. Jujur sebenarnya kalau dari gue pribadinya dulu ya, gue emang berpikiran, gue nggak tahu at that time waktu Ricky nggak ada ya, gue ngomong ini pas lagi Ricky bener-bener nggak ada, di kepala gue kayak oke, apa yang akan terjadi sama Step? Di kepala gue, oke, kalau emang teman-teman nggak sanggup ngelanjutin karena nggak ada Ricky, karena emang jujur
emotionally buat kita bertiga hit hard banget gitu. Mungkin teman-teman ngelihatnya kayak oh Ricky gitaris Seringai, tapi di Step Ricky tuh kayak abang kita bertiga banget gitu, kayak bener-bener ini hit hard banget. Gua di kepala gue cuman kayak can we make a really good closure dari Step Forward kalau emang teman-teman nggak sanggup. Ini sebelum ada konteks yang synchronize ya. Oh iya. Sampai akhirnya gua mikir kayak gua melontarkan ide ini sambil diproses sama 2 temen gua di Step ini. Yang gua nggak ngasih tenggat waktu. Sampai akhirnya datanglah synchronize. Nggak tahu gimana bergulir waktu itu akhirnya Junas baca tulisannya Wendy di Brainwash ngebahas Step Forward. Belum lama ya, Vincent? Iya. Itu rilisan pertama 3 Brainwash minggu yang lalu. habis kita ngobrol. Habis ngobrol Dimana itu. Brainwash itu kan dulu fanzine yang secara manual lah ibarat kata. Dia keluarin lagi Iya, yang di momen versi yang pas tuh ya. elektronik. Di Facebook. Gua Iya nemuin itu kan? di Facebooknya Wendy. Nah, ya salah satu yang dibahas adalah Step Forward. Dibaca sama Junas. Karena kata-katanya gimana Junas? Diingatkan bahkan kita ternyata 29 tahun ini mau ke 30 tahun. Kok tahu? Itu gue baca dari Wendy. Even kita nggak tahu. Jadi berapa. Jadi kita tahun ini itu 30 tahun. 30 di bulan tahun. November ini. So akhirnya dengan ini one step at the time sambil berjalan kemarin synchronize, bisa dibilang ada plan atau enggak. Udah mulai bisa ada plan, kita mau ngapain, tapi belum bisa kita beberkan karena kita masih mau discuss gimana. Oke. Might be something yang kita mau godok di 2 bulan ke depan. Iya sih. Mudah-mudahan. Jadi detailnya seperti apa kita belum bisa ya. Biar kita basically ini akan aja jadi satu celebration. Oke. Berubah, kemarin gue bilang Grande Exit, sekarang gue bilang celebration. Gue masih berpikir itu Iya sih. itu dia, gue tergantung hari lah Jun. Tergantung hari. Jadi ya ini kita akan ada perayaan untuk 30 tahun Step Forward. Bentuknya seperti apa nanti pastinya akan kita kasih tahu karena pastinya juga akan minta bantuan teman-teman dari Greenhouse Podcast untuk hadir. Oh pasti. Ya gue todong aja lo di Nanti sini kita. gitu kan. Tapi ini akan jadi satu momen dari kita buat keluarga besar Step Forward, buat mungkin juga secara tidak langsung untuk menjawab pertanyaan apa yang akan terjadi nantinya sih, apa yang akan terjadi buat Step Forward. Seenggaknya buat gua sama Junas, kalau Fajar mah udah jelas. Bacot Tadi gitu udah ya. iya. Gua intinya gini, kalau gua dibilang lanjut, gua pasti siap lanjut. Tapi intinya yang lebih gue siap adalah gue siap menerima apa yang diinginkan oleh semua teman-teman gue, gitu. Karena kan setiap individu punya ini masing-masing. Kalau lo nanya gue sendiri, mungkin ada keinginan gue untuk nerusin. Tapi kalau yang 2 ngerasa kayak it's not, ya udah. Apapun yang terjadi, gue sengaja nih di sini nih, biar semuanya menjadi ragu-ragu. Jadi nggak ada yang bisa baca, bener nggak? Kalau gue pokoknya 25 November nih di artikel Wendy kan 25 November tuh 30 tahunnya Step Forward. 30 tahun Step Forward. Jadi kok pas gitu momennya. 10 anniversary bikin sesuatu waktu itu, 25 tahun bikin EP, 30 harusnya ada sesuatu. Tapi kan kita ya Ricky udah pergi, nah bikin sesuatunya apa dan untuk apa. Gitu kan. Jadi pasti ada sesuatu. We're going to do something. Kita akan berbuat sesuatu untuk 30 ini. Dan terus terang ini kalau lo tanya sekarang, kalau buat gue pribadi ini adalah jawaban yang berbeda dengan jawaban gue sebulan yang lalu. Kalau sebulan yang lalu udah bye-bye, gue tutup chapter, udah selesai. Maksud gue Step Forward adalah Ricky. Gue nggak bisa ngebayangin bikin lagu bukan Ricky dengan chord-chord miringnya. Gue belum ada gitu. Tapi kan sekarang kita lagi ngelewatin satu fase yang it's a celebration of life. Kita juga ternyata we still have something in the tank gitu. Nggak tahu, mungkin kalau kedepannya kita manggung terus tapi cuma spesialis 3 lagu, gue sih nggak apa-apa. Karena 3 gue masih kuat. Coba kalau 13.
Ya sama ini ada buat legasinya Ricky. Iya, Legacy iya, Ricky. Ricky ada legasinya di Seringai, di Step Forward. Kita tidak seaktif mereka, tapi kok sayang dengan semua spiritnya Iya. Ricky, tadi ngedorong kita selama dia masih Iya, ada. bener. Terus kita nggak taking care ini sebagaimana mestinya. Apakah itu sebuah closure, apakah sebuah itu ya ini buat Ricky sih. Yang kita pikirin ini salah satu faktor terbesarnya adalah untuk legasinya Ricky. Untuk legasinya Ricky sih. Gitu. Dan sebenarnya semua driven yang tadi di kepala gue, ini jawaban yang membuat gue seperti itu ini. Sebenarnya semua buat Ricky dan buat gue pribadinya adalah gue nggak tahu juga gimana. Gue rekaman sama stepnya masih dikit banget. At least adalah yang karya gue sama Gue sama Fajar nggak ada album di Step Forward. gitu. Belum pada waktu itu. Gitu. Terus Belum. at least yang lagunya Ricky, gue masih ada di situ. Jangan sampai hilang dimakan zaman. Gue cuma mikir gitu doang. Iya. That's it. Kedepannya gimana? Mungkin kita bisa sepakat one step at a time ya. Iya Sesuai sih. nama bandnya. Iya, one step at a time. Harus sih ya, lanjut ya. Tuh kan? Gila maksudnya. Haruslah, maksudnya saat ini nggak ada, udah ada band kayak kalian. Jadi kalau lanjut tuh, ini gue sengaja di sini. Gue tau banget loh. jadi mereka Nah, harus. itu di sini ada 5 menit. gimana gitu ya rasanya. Iya. Gue Iya setuju sih. sama Fajar sih, kayak harus. Mereka harus lanjut sih. Maksudnya apapun ininya, Step Forward harus lanjut. Amin. Kita aminin Sama kan aja. semuanya di sini? Kita aminin aja. Aminin aja. Amin. Kembali lagi dia promote. Habis nanti semua bandnya malu, dia DJ. Tutup deh. Oke. Terima kasih ya kawan-kawan untuk kesempatannya hari ini, Sama-sama. untuk udah hadir di sini, untuk menyempatkan di sela kesibukannya. Yes. Ada momen spesial bisa di Greenhouse Podcast dari kita lewatin dari mulai terang sampai gelap sampai azan maghrib. Oke, mungkin dari Jil mau Ya. ada nutup. Thank you, sekali lagi thank you. Pada saat pertama kali ditawarin sama Acoy, Mario, sorry, agak bingung sih gue. Jadi kita mau wawancara Step Forward. Loh, aku bukannya hostnya, gitu kan. Jadi aku tanya sendiri, jawab sendiri. Cuman gue seneng karena satu, ini adalah podcast pertama kita, setuju ya? Ya karena dulu siaran radio ya. Dulu kan belum ada. Sama gue seneng karena hari ini gue banyak belajar lagi, tahu lagi, denger lagi semua testimoni baik dari Fajar dan juga dari Junas. Curhatnya di sini. Curhatnya di sini, makasih loh sayang aku. Thank you buat supportnya juga buat Step Forward. Just wish us Thank you, luck. thank you. Sama-sama. Semoga tetap bisa menghibur anak-anak yang sekarang baru tahu. Iya. Ternyata ada tante-tante kurang kerjaan ya. Dan om-om ya, yang energinya masih oke. Tante dan om yang kurang kerjaan. Dan terima kasih juga buat semua yang sudah menyaksikan. Thank you yang sudah menitipkan pertanyaan. Dan seperti biasa kalau ada di antara teman-teman yang sedang menyaksikan punya ide, kira-kira mau band apa? Alexa mungkin, popcorn gitu Udah kan. nggak ada, udah. Terserah gitu. Pokoknya mau siapapun boleh layangkan komen, boleh di YouTube atau boleh juga di Instagram pinisi.room. Terima kasih banyak buat semuanya. Thank you. Thank you. Bye.